Heboh, hacker kembali kuliti towel habis-habisan, mafia bola terungkap. Dasar AFF amburadul, banyak intervensi VAR penuh kontroversi. Angin segar untuk timnas Indonesia, pemain Australia banyak yang tumbang. Nasib apes Malaysia ingin tiru naturalisasi timnas Indonesia tapi sering gagal. Nah, itulah 3 informasi yang akan kita bahas di episode kali ini, Sobat Kamus Bola. Ini dia informasi selengkapnya. Akun hacker @fault_anonym kembali mengunggah postingan mengejutkan yang menyinggung pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel. Kali ini @fault_anonym menyinggung sebuah kode bernama air mani gajah dalam tubuh PSSI di era Bung Towel. Diketahui Bung Towel merupakan juru bicara PSSI di era kepemimpinan Lanyala Mataliti pada tahun 2015 hingga 2016 sebelum dibekukan oleh FIFA. Melalui akun Instagramnya, akun Fault Anonym menuliskan, coba itu tanyain sama Towel, waktu di PSSI kenal kode sandi air mani gajah kagak? Selain itu dia juga mengetag akun @garudanusantara_official dilansir dari suara.com. Kode sandi air mani gajah ada maksud tersendiri, tambahnya. Meski tak menjelaskan secara spesifik, namun tak sedikit warganet yang mengaitkan dengan hal negatif dalam tubuh PSSI saat itu. Seperti beberapa akun yang memberikan komentarnya, opini saya air mani gajah mengarah ke indikasi match fixing, yakni uang yang cair dari permainan sepak bola gajah atau pengaturan skor, kata akun dari Kapten. Selain itu, ada pula akun dari Malabi, semakin mereka berulah semakin pula mereka ingin dikasih paham ya. Kemudian akun dari Anhar menimpoli, up nih biar seru, penasaran juga sama pergerakan akun Fault Anonym, kupas tuntas. Alhamdulillah, akhirnya tabir kegelapan sudah mulai terbuka ya, kata akun dari Nelly. Dari informasi tersebut kita bergeser pada informasi selanjutnya. Dasar AFF amburadul, banyak intervensi VAR penuh kontroversi. Serupa dengan leg 1, Singapura tampil menyerang di awal-awal laga, namun Vietnam mendapat peluang pertama di menit ketiga ketika sundulan Swanson melambung tipis. Singapura sempat mencetak gol di menit ke-10, sundulan Syawal Anwar juga sempat ditepis keluar dan kembali ditanduk Faris Ramli. Namun gol itu dianulir setelah wasit meninjau VAR. Nasib naas dialami Vietnam di menit ke-21. Umpan dari Nguyen Huailong disundul Kwang Ngoc Chow dan juga masuk ke gawang. Tapi gol dianulir karena dinilai melanggar bek lawan dalam duel udara. Jelang babak pertama berakhir, Vietnam mendapatkan hadiah penalti. Eksekusi Swanson sukses mengubah skor menjadi 1-0 di injury time. Kedudukan bertahan hingga rehat meski ada tambahan 12 menit. Meski berhasil memanfaatkan celah di pertahanan Vietnam, keputusan offside juga membuat peluang itu sirna. Keputusan ini menjadi pukulan mental bagi tim tamu yang mencoba mengejar defisit 2 gol dari leg pertama. Ya, seperti kita tahu, AFF tidak pernah luput dari kontroversi, terutama wasit timnas Indonesia sudah kenyang dicurangi di ajang ini. Yakni timnas Indonesia mendapatkan angin segar jelang menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain dari Socceroos banyak yang mengalami cedera dan memang laga timnas Indonesia melawan Australia bakal digelar Maret 2025 mendatang. Artinya masih sekitar 3 bulan lagi. Kendati begitu, The Socceroos juga memiliki kekhawatiran dengan banyaknya pemain yang mengalami cedera. Terkini ada bek andalan Harry Souttar. Pemain jangkung itu mengalami cedera ketika membela Sheffield United melawan Burnley pada Jumat 27 Desember. Ia tertatih meninggalkan lapangan. Pelatih dari Sheffield United, Chris Wilder, mengatakan kegelisahannya terkait kondisi Harry Souttar sebab cederanya terlihat buruk. Dikutip dari BBC, Wilder mengatakan, saya mengkhawatirkan yang terburuk, kami akan melakukan pemeriksaan dalam 24 jam ke depan, tapi hasilnya tidak bagus. Adapun Harry Souttar sendiri memiliki riwayat cedera ACL yang membuatnya performanya sempat menurun. Selain Souttar, Australia juga tidak akan diperkuat oleh Alessandro Kirkati yang bakal absen lama karena cedera ACL pada November 2024 lalu.
Striker The Socceroos bernama Kusiniyengi juga tumbang dengan alasan cedera lutut. Ia dikabarkan akan absen pada Februari mendatang. Next, upaya Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM untuk memperkuat timnas Harimau Malaya lewat skema naturalisasi pemain terus menemui jalan buntu. Harapan untuk memproses naturalisasi pemain potensial dan berkualitas berujung pada kegagalan, memicu perbandingan dengan kesuksesan timnas Indonesia yang kerap berhasil dengan programnya. Baru-baru ini, nama Josh Brownhill, gelandang berbaikan dari klub Inggris Burnley, sempat ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Malaysia. Banyak yang mengklaim bahwa Brownhill memiliki darah Malaysia dan layak dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Harimau Malaya. Namun, rumor itu terbantahkan setelah Brownhill melalui akun Instagramnya mengakui bahwa ia sama sekali tidak memiliki darah keturunan Malaysia. Satu-satunya keluarga negaraan saya adalah Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang mungkin dipikirkan sejumlah orang, kata Brownhill dikutip dari Instagram pada Sabtu 20 Desember kemarin. Kasus Matchdale dan juga penolakan FIFA, di mana gagalnya upaya FAM dalam kasus Brownhill bukan yang pertama. Sebelumnya FIFA menolak pengajuan naturalisasi dari Matchdale, pemain keturunan Malaysia Belanda, di mana FIFA menilai Dale tidak memenuhi syarat untuk bermain di timnas Malaysia karena garis keturunan yang dianggap tidak cukup kuat. Kakek atau nenek Dale tidak lahir di Malaysia, melainkan buyutnya yang lahir di Singapura saat masih tergabung dalam wilayah Malaysia. Selain itu ada pula penolakan dari Naim Garcia, di mana Naim yang sempat digadang-gadang menjadi salah satu pemain naturalisasi potensial untuk timnas Malaysia juga dikabarkan menolak tawaran FAM. Padahal FAM telah berupaya untuk mendekati Garcia secara langsung. Selain mereka, Malaysia juga cukup kesulitan untuk mencari pemain naturalisasi lain karena banyak kabar yang tak benar mengenai asal-usul keturunan pemain yang diklaim bisa memperkuat Harimau Malaya. Berbeda dengan Malaysia, timnas Indonesia justru sukses menjalankan program naturalisasi. Beberapa pemain naturalisasi seperti Jay Itzes hingga Kevin Dix kini menjadi bagian penting dari timnas Indonesia, memberikan kontribusi besar di turnamen internasional.